ini ya yang saya ragu ya. Iya. Jadi kalau misalnya tentang penistaan atau penodaan agama terkait dengan perbedaan persepsi atau perbedaan paham, kan akan sulit gitu kalau dimintakan pendapat gitu misalnya, pendapat Majelis Ulama Indonesia atau pendapat akademisi, pakar agama, atau pendapat ahli apalah, ahli bahasa. Bisa. Ini sulit kalau itu yang dikatakan penistaan agama itu perbedaan persepsi atau perbedaan penafsiran, akan sulit. Mengapa? Sejak kapan salah satu lembaga diberi kewenangan untuk menjustis, memutus bahwa yang benar itu adalah ini. Termasuk juga pakar agama. Pakar agama dari perguruan tinggi bisa mengatakan ini salah yang apa yang dilakukan oleh Pak Panji Gumilang dengan Al Zaitun. Yang benar ini. Nggak bisa dong. Orang punya rekening banyak, yayasan, lembaga, badan hukum punya rekening banyak, boleh, nggak ada larangan di Indonesia. Tapi kan nyeleneh kalau tidak bisa dijelaskan. Misalnya saya punya rekening 200, ya tidak dilarang, silakan. Bank tidak akan menolak saya punya rekening, tapi kan agak aneh. Iya. Anehnya kalau saya nggak bisa menjelaskan. Tapi kalau saya bisa menjelaskan tidak aneh. Oh, yang ini rekening terkait gaji pegawai, yang ini rekening terkait koperasi, yang ini terkait rekening infak, yang ini sedekah dan sebagainya. Dan itu bisa dibuktikan, ya nggak masalah. Yang tidak boleh rekening itu dipakai untuk kejahatan. Ya itu ya nggak boleh. Karena Barreskrim selain menangani kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian juga menangani kasus dugaan pencucian uang dan penggelapan yang menjerat Panji Gumilang. PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKRI. Hasil gelar perkara tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, para viewer, para follower, para penonton dari akun YouTube Susno 2G. Kalau sudah menonton, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe. Kemudian like. Kemudian di-share biar yang lain tahu. Dan dikomentari. Terima kasih. Matur nuwun. Thank you very much. Sukron. Arigatong. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di channel Susno 2G, channel di mana kita bisa belajar tentang hukum, mendapatkan informasi tentang pertanian dan juga pariwisata.
Untuk komentar-komentar yang masuk nanti insya Allah akan direspon langsung oleh Pak Susno. Jadi jangan lupa untuk memberikan komentar, memberikan saran dengan menyebutkan domisili di mana Anda tinggal. Baik Pak Susno, sehat ya Pak? Alhamdulillah, semoga sehat semua. Kita ngobrol yang ringan tapi agak berat. Beratnya itu karena membebani pikiran, membebani persepsi kita gitu ya Pak, tentang kasus-kasus yang ada di Indonesia ini. Iya, Nah, kita kilas balik sedikit tentang kasus Panji Gumilang. Kayaknya nih kayak sudah hampir tidak dengar ya Pak, karena tertutup oleh mungkin hiruk-pikuk capres-cawapres, kita mau pemilu gitu. Jadi yang ke Panji Gumilang ini agak sedikit terpinggirkan. Terakhir kemarin berkas-berkas penyelidikan tentang Panji Gumilang ini sudah diserahkan, tapi lalu dikembalikan lagi ke Bareskrim karena dianggap kurang lengkap, gitu ya Pak. Lalu ada permintaan untuk memperpanjang masa tahanan hingga akhir bulan ini. Jadi kalau sampai tanggal 30 ini ada sekitar 13 hari lagi gitu untuk menyelesaikan semua penyidikan dan penyelidikannya. Lalu sebenarnya apakah kasus penistaan agama ini seperti yang pertama diungkap ya Pak, disampaikan adalah karena kasus penistaan agama. Apakah ini akan nanti bisa dibuktikan Pak? jadi gini, kita setback ke belakang Iya. kasus Panji Gumilang. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan statement dulu bahwa berkali-kali saya sampaikan, saya tidak kenal Panji Gumilang, baik secara pribadi atau secara apalah, apalagi salaman, apalagi ngobrol ya. Jangan ada, karena biasanya saya berkali-kali memberikan statement tentang Pak Panji Gumilang dengan Al Zaitun, baik di televisi maupun di podcast saya sendiri atau podcast orang lain. Selalu aja ada netizen atau apa namanya viewer gitu ya, Iya. yang nyeleneh gitu. Padahal saya udah berikan statement. Apa yang saya sampaikan ini adalah murni kajian hukum persepsi saya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ada yang bilang, wah Pak Susno mihak Panji Gumilang, wah Pak Susno mantan napi dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa lah, itu apa namanya risiko ya. Tapi saya katakan saya sama sekali tidak ada niat untuk membela siapapun yang salah. Saya sangat sedih kalau ada orang yang bersalah tidak dihukum. Tapi saya sangat sedih juga kalau orang yang benar direkayasa dan dihukum. Karena saya sudah pernah merasakan itu tidak enak. Nah itulah. Jadi terkait kasus Panji Gumilang dan Al Zaitun, memang sudah ditangkap, sudah ditahan oleh penyidik Polri karena demikian bergebu-gebunya, demikiannya hiruk-pikuk di dalam masyarakat. Saya tidak tahu penangkapan dan penahanan itu apakah dalam rangka meredam atau dalam rangka benar-benar untuk menyidik. Ternyata ditahan atas kasus dugaan tindak pidana penistaan agama. Sudah ditahan 20 hari, kemudian diperpanjang 20 hari lagi oleh penyidik, oleh Polri juga, sehingga nantinya akan 40 hari. Di antara ini, selama 40 hari dengan perpanjangan ini, berkas perkara Pak Panji Gumilang khusus perkara penistaan atau penodaan agama sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Berkasnya aja ya, tapi dikembalikan. Kenapa dikembalikan? Yaitu memang hukum kita begitu, menurut hukum acara pidana kita, kalau belum lengkap, maka menuntut kembalikan lagi kepada penyidik untuk dilengkapi. Nah, timbul pertanyaan, kalau seandainya setelah diperpanjang 20 hari lagi menjadi 40 ini tidak juga lengkap, tindakan apa yang dilakukan? Penyidik Polri bisa meminta perpanjangan kepada penuntut umum 30 hari lagi. Kalau itu memenuhi syarat hukum untuk diperpanjang oleh penuntut umum dan penuntut umum mau memperpanjangnya. Tapi kalau tidak memenuhi syarat hukum dan penuntut umum juga tidak mau memperpanjang, maka habislah masa penahanannya. Tapi kita tidak tahu apakah nanti akan setelah habis penahanan perkara
penodaan atau penistaan agama oleh Direktorat 1 tidak bisa diperpanjang, belum bisa diselesaikan, nanti akan ditahan untuk kasus lain, yaitu kasus tindak pidana pencucian uang atau kasus dana BOS gitu kan. Saya tidak tahu. Bisa saja diperpanjang kasus lain karena direktorat yang menanganinya terpisah. Ya mari kita wait and see gitu, kita lihat. Ya. Ya, tapi lalu kan Polri itu sudah mempublish bahwa mereka telah memeriksa banyak saksi ya Pak terkait penodaan agama, baik dari saksi ahli MUI, dari pakar agama, dari pakar bahasa, bahkan juga dari kalangan akademisi. Lalu apakah ini nanti bisa menjadi alat bukti tentang penistaan agama itu, Pak? Eh, ini ya yang saya ragu ya. Ya. Jadi kalau misalnya tentang penistaan atau penodaan agama terkait dengan perbedaan persepsi atau perbedaan paham, kan akan sulit gitu kalau dimintakan pendapat gitu, misalnya pendapat Majelis Ulama Indonesia atau pendapat akademisi, pakar agama, atau pendapat ahli apalah, ahli bahasa. Ini sulit kalau itu yang dikatakan penistaan agama itu perbedaan persepsi atau perbedaan penafsiran. Akan sulit. Mengapa? Sejak kapan salah satu lembaga diberi kewenangan untuk menjustis, memutus bahwa yang benar itu adalah ini? Termasuk juga pakar agama. Pakar agama dari perguruan tinggi bisa mengatakan ini salah. Yang apa yang dilakukan oleh Pak Panji Gumilang dengan Al Zaitun. Yang benar ini. Nggak bisa dong. Pak Panji Gumilang dan ini dia akan mengajukan argumentasi juga berdasarkan paham dia, berdasarkan buku dia, berdasarkan ulama dia, berdasarkan segala macam lah dia. Nah, terjadi perbedaan begini. Kalau sudah terjadi perbedaan begini, siapa yang berwenang menyatakan benar? MUI kah? Perguruan tinggi kah? Ahli bahasa kah? Nggak bisa dong. Jangankan Pak Panji Gumilang atau Al Zaitun yang tetap mengaku Islam, tetap mengaku Ahlul Sunnah wal Jamaah gitu, hanya perbedaan penafsiran. Ada yang berbeda sekali gitu. Di sini Ahlul Sunnah wal Jamaah, di sini Ahlul Bait. Lebih berbeda lagi kan? Apakah perbedaan ini kita bisa putus yang ini salah, yang ini benar? Nggak bisa dong. Di Iran itu semua Syiah. Oke lah, di Indonesia ada lagi gitu, misalnya yang ngaku Ahmadiyah, yang ngaku paham lain. Apakah mereka salah? Terus dihukum? Lebih parah lagi kalau beda keyakinan gitu. Jadi sulit. Seandainya sampai ke pengadilan pun saya kira sulit gitu. Tetapi kalau misalnya penistaan agama terkait dengan penodaan Al-Quran, membakar Al-Quran, atau membubarkan orang lagi sholat, nah itu gampang hukumnya, nampak. Tapi kalau perbedaan pandangan, perbedaan pikiran, ya susah lah. Siapa yang benar, siapa yang salah, ya serahkan aja kepada Allah nanti. Lalu kalau sampai ke pengadilan nanti, apakah hakim juga bisa akan memutuskan benar atau salah berdasarkan persepsi, Pak? Hakim tidak boleh memutus menyalahkan, membenarkan persepsi atau pandangan atau paham salah satu gitu kan. Sejak kapan hakim, apalagi ini terkait dengan pandangan atau paham atau persepsi agama. Oh, hakim kalau berani begitu dosanya besar sekali gitu. Tapi hakim memutus bisa saja karena memutus itu tidak harus dihukum. Misalnya berkas dari Polri diterima oleh penuntut, ya penuntut bisa saja dia menghentikan penuntutan. Tapi kalau misalnya penuntut tetap nekat untuk melimpahkan berkas itu ke pengadilan, pengadilan tidak bisa menolak. Dia terima, dia sidangkan untuk diberi keadilan. Jadi disidangkan itu bukan untuk dihukum ya, bukan untuk dihukum. Jadi kesuksesan dari hakim itu bukan menghukum orang, yaitu memberikan rasa adil. Walaupun keadilan dunia tidak mungkin tercapai. Ya, tapi bukan memutus berdasarkan pesanan, berdasarkan memuaskan orang, ya tidak. Kalau hakim mengatakan bahwa ini masalah persepsi, perbedaan pandangan tidak bisa diputus dan sebagainya, dia bisa bebaskan.
putusan membebaskan. Membebaskan itu juga putusan. Ya. Putusan pengadilan gitu. Oh, tidak terbukti apa yang didakwakan, maka dibebaskan. Itu juga putusan, itu juga keadilan gitu kan. Eh, Jadi tidak bisa seseorang itu diadili berdasarkan perbedaan persepsi ya Pak? diadili bisa, Oh diadili bisa. tapi disalahkan gitu. Oh baik. Kalau disalahkan berdasarkan perbedaan pandangan, perbedaan persepsi, itu nanti akan menuai Ya. apa namanya cacian dari orang. Lalu ada lagi indikasi tindak pidana pencucian uang karena Hmm. Pak Panji Gumilang ini punya banyak rekening, Pak, baik atas nama pribadi maupun atas nama Al Zaitun. Lalu apakah banyaknya rekening yang dimiliki seseorang itu bisa dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang, Pak? Ya kita berpegang aja kepada PPATK ya. PPATK melaporkan itu kepada aparat karena rekeningnya banyak, baik atas nama yayasan maupun atas nama pribadi Pak Panji Gumilang. Itu tidak apa-apa karena PPATK mengatakan unusual. Ya. Unusual itu kalau bahasa Indonesianya Pak, nyeleneh. Ya. Ya nyeleneh itu bukan berarti itu terbukti tindak pidana pencucian uang. Boleh-boleh saja. Orang punya rekening banyak, yayasan, lembaga, badan hukum punya rekening banyak, boleh, nggak ada larangan di Indonesia. Tapi kan nyeleneh kalau tidak bisa dijelaskan. Misalnya saya punya rekening 200, ya tidak dilarang, silakan. Bank tidak akan menolak saya punya rekening, tapi kan agak aneh. Ya. Anehnya kalau saya nggak bisa menjelaskan. Tapi kalau saya bisa menjelaskan tidak aneh. Oh yang ini rekening terkait gaji pegawai, yang ini rekening terkait koperasi, yang ini terkait rekening infak, yang ini sedekah dan sebagainya. Dan itu bisa dibuktikan, ya nggak masalah. Yang tidak boleh, rekening itu dipakai untuk kejahatan. Ya itu ya nggak boleh. Lalu kalau misalnya benar ya Pak ada TPPU ini, yang dikatakan mencuci uang itu pemilik rekening atau orang yang mengirimkan sejumlah dana ke rekening itu, Pak? Ya, yang mencuci uang itu kan yang paling memungkinkan adalah ini rekeningnya Pak Panji Gumilang kan. Iya. Yang mencuci itu adalah di sini misalnya orang punya uang kotor. Apa itu uang kotor? Makanya dicuci. Nah, uang kotor itu uang didapat dari kejahatan. Kejahatan apa? Banyak sekali itu. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, misalnya perjudian, kemudian apa namanya, narkotik, terus perdagangan orang dan sebagainya, termasuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam pasal tertentu walaupun ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun. Jadi ada itu termasuk tindak pidana pencucian uang. Jadi untuk dikatakan mencuci uang itu harus ada tindak pidana di sini. Ini tempat cuci. Misalnya kalau di sini kan yang dicurigai rekening Iya, kan. iya. Ini katalisnya, tempat cucinya, mesin cucinya di sini. Pemiliknya siapa? Panji Gumilang atau Yayasan Al Zaitun. Iya. Yang dicuci di sini dong, bukan yang di sini. Thread masukkan ke rekening pribadi Pak Panji. Thread masukkan ke rekening Al Zaitun. Berarti yang nyuci itu bukan ini, bukan pemilik rekening ini, bukan Pak Panji, bukan juga Pak Yayasan Al Zaitun. Yang orang-orang ini yang ngirim ke sini, katanya ada berapa? 200 atau 300 rekening. Ya, buktikan dulu bahwa orang ini misalnya melakukan kejahatan perjudian, kejahatan perampokan, kejahatan korupsi, kejahatan apa-apalah. Nah, sepanjang ini tidak terbukti hasil kejahatan masuk ke rekening ini, ya bukan pencucian uang. Kalaupun pencucian uang, maka yang nyuci itu bukan ini, yang di sini. Pemilik yang mengirim. Yang mentransfer ini. Nah, apakah misal si A, si B, si C sampai nomor si 200 atau si 300 ini terbukti merampok, terbukti dagang narkoba, terbukti judi dan lain-lain. Ada sekian kejahatan itu, baca aja di undang-undang itu. Oke. Nah, kalau terbukti itu kemudian duitnya dia masukkan ke rekening Pak Panji Gumilang. Nah, tinggal tahu nggak Pak Panji Gumilang ini dari kejahatan. Kalau Pak Panji Gumilang nggak tahu dari kejahatan, ya dia tidak terlibat. Karena rekening itu kan siapa saja boleh mentransfer ke rekening saya. Iya. Saya kan nggak pernah menyeleksi yang ngirim duit ke saya. Kebetulan ada orang tahu rekening saya, kemudian dia kirimi duit. Rekening saya kan nggak ada
alarmnya. Oh ini rekening judi, kemudian rekening saya nolak. Oh ini pencucian apa namanya narkoba ditolak oleh rekening saya. Ya enggak lah. Apalagi sekarang mentransfer itu bisa lewat ATM, bisa lewat kartu kredit, bisa SMS banking, bisa mobile banking dan sebagainya. Very very simple untuk transfer sekarang. Jadi yang nyuci uangnya bukan Panji Gumilang, bukan si Al Zaitun, tapi yang dari sini. Nah, Tapi kalau misalnya mentransfer juga mengatasnamakan sedekah, infak gitu, apakah tetap bisa ditelusuri, Pak? iya bisa saja tanya. Jadi tanya siapa yang mentransfer, ketemu. Kemudian setelah ketemu, baru pertama asal-usul duit ini dulu. Dari mana kamu dapat duit ini? Oh ini duit tabungan saya, oh ini duit warisan, wah ini duit hasil dagang, ya nggak masalah. Kenapa kamu transfer ke sana? Oh saya infak, saya sedekah kepada yayasan atau kepada pribadi Pak Panji, ya nggak masalah. Sejak kapan infak, amal sedekah dan lain-lain itu bisa dihukum? Tapi kalau dia tahu bahwa rekening ini, duit yang ditransfer ini hasil kejahatan, dan yang menerima tahu itu hasil kejahatan, bisa dikatakan penadah. Ya. Bisa dikatakan juga dia terlibat mencuci uang kalau memang maksud transfer ini untuk menyembunyikan asal-usul duit kejahatan seolah-olah duit itu adalah duit halal gitu. Itu namanya pencucian uang. Tapi kalau yang nerima nggak tahu dan lain-lain, nah tidak boleh juga tidak boleh dikatakan, oh mestinya dia tahu. Nah itu persepsi. Harus semuanya pakai bukti. Gimana yang buktikannya? Ya pakai alat bukti gitu. Lalu ada juga indikasi bahwa Pak Panji Gumilang ini melanggar Undang-Undang ITE. Lalu ada tentang korupsi dana BOS. Itu bagaimana, Pak? Saya sangat yakin dengan penyidik Polri bahwa penyidik Polri cerdas, penyidik Polri tidak mungkin bisa didikte, dan penyidik Polri tidak mungkin bisa dijadikan alat untuk kelompok kepentingan politik dan lain-lain. Tidak akan segampang itu Polri langsung meloncat ke apa namanya ITE, Ya. meloncat lagi dana BOS, meloncat lagi ke kejahatan seks, meloncat lagi ke NII. Nah, yang penting Pak Panji Gumilang bisa dihukum. Yakinlah, Polri tidak akan seperti itu. Polri sudah berubah. Era adik-adik saya, era junior-junior saya, mereka pinter-pinter, pandai-pandai, dan mulai ingin menjadikan Polri yang independen. Tidak bisa didikte. Saya kalau nanti misalnya kena yang ini, cari yang ini. Nggak kena ini, cari yang ini. Yang penting Pak Panji Gumilang dihukum. Yang penting Al Zaitun dibekukan. Nah ini berarti Polri diperalat. Saya yakin Polri bukan anak kecil. Mereka dewasa, mereka jenderal, dan pendidikan sudah di mana-mana, bahkan banyak profesor di situ. Tidak akan, insya Allah tidak akan. Gitu. Semoga semua bisa dibuktikan dengan sisa yang 13 hari ini lagi ya Pak ya. Terakhir Pak, sebelum menutup bincang kita hari ini. Tidak lama setelah Pak Panji Gumilang ditangkap, ada satu menteri yang mengumpulkan beberapa orang menteri dan juga Bareskrim kalau saya nggak salah baca, yang membahas kelangsungan pendidikan di Al Zaitun, lalu juga mengelola aset-aset yang ada. Itu artinya apa, Pak? Wah, saya ketawa ya. Saya jadi ketawa tapi saya bingung. Ya silakan masyarakat menafsirkan. Kasusnya aja belum diputus, disidik belum diselesai, disidangkan juga belum selesai, kok udah berpikir asetnya mau dia apa kan tadi? Mau dikelola, ya. Kan masih ada banyak di situ, masih ada tenaga administrasi, ada guru, ada apa, ngapain ngambil aset itu? Langsung ke Bang Zain Assegaf alias Habib Kribo. Kami ingin tahu Habib Kribo, alasan Anda sepertinya narasi yang dibangun di media sosial juga membela pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang, Habib Kribo. Ya, terima kasih. Saya bukan membela sesuatu yang salah ya. Saya hanya ingin menyampaikan suatu kebenaran yang saya pahami. Lah dari kasus Al Zaitun ini saya pikir saya lihat sudah sangat menyimpang dari apa yang diharapkan di awal itu di masyarakat. Al Zaitun itu katanya ingin mendirikan negara dalam negara atau an-Pancasilais atau melahirkan radikalisme. Saya dukung itu.
Saya emang dari dulu gerakan saya itu melawan radikalisme. Tapi saya lihat kemarin ini kok yang dipermasalahkan berita di luar penista agama. Lucu yang dibahas. Yang dibahas tentang lagi apa? Ya fikih lah, hukum ibadah. Itu kan furu'iyah. Itu debatable. Islam ini terpecah dari 72 golongan. Masing-masing berbeda cara ibadahnya. Lah kenapa sekarang kok Az-Zaitun yang dipermasalahan itu? Katanya sholatnya, softnya. Udahlah. Itu kan masing-masing. Kalau kita mau lihat di Mekah juga sholat campur perempuan. Masalah yang begini tidak bisa ditanggepin dengan hukum. Ajak dialog. Kan di Al-Quran udah dikasih tahu tuh di surat An-Nahl 125. Ajakan dengan cara hikmah. Jangan berdebatlah dengan yang baik. Nggak usahlah kita mau melampaui Tuhan mengatakan mereka itu sesat. Padahal di ayat itu sudah dikasih tahu. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang tersesat. Dan siapa yang mendapat petunjuk. Lah itulah. Lah itu saya lihat lagi apa? Lari lagi masalahnya isu sertifikat kayak rekening banyak. Apa dus? Ini apalagi, itu saya lihat lagi usaha kapalnya ditutup, usaha kayunya ditutup, katanya nggak ada izin. Lah, ini mau dibawa kemana nih masalah ini? Kalau kita mau cari kesalahan, setiap orang tuh punya salah, nggak usah Az-Zaitun. Fokuskan aja lah, hal-hal apa sih? Apalagi Az-Zaitun kan suatu gerakan yayasan untuk umat, bukan profit, bukan konglomerat. Andaikan itu ada pemilikan PG atas nama PG, sertifikat, banyak, ya saya pikir semua yayasan begitu kok sekarang. Banyak menggunakan nama pribadi. Tapi kita lihat, bergerak apa enggak ini yayasan ini? Mengajak kebaikan apa enggak? Itu aja. Jadi, marilah kita tuh berpikir yang enak lah. Jangan kita memasang satu keyakinan. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita tidak bisa dapat mengklaim pendapat saya mutlak untuk semua. Apalagi hal ritual. Kapan selesai negeri ini ribut isu agama? Maksud Anda adalah pihak kepolisian, pemerintah cari-cari kesalahan Panji begitu? Saya pikir lah sudah menyimpang kok. Kalau cuma perbedaan ritual apa harus dibawa ke polisi? Kasih aja penjelasan. Kasih penjelasan, nggak bisa kita menuduh itu orang kafir, nggak bisa. Maaf aja lah, NU dan Muhammadiyah aja udah beda jauh. Ritual NU itu banyak di Muhammadiyah atau di Wahabi dibilang musyrik ke kuburan. Kok bisa damai? Lah kita harus membuka peluang. Perbedaan itu akan terjadi selama masih belum ada yang memiliki otoritas langit. Yang di sini Nabi, itu perbedaan terjadi. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.